Bersih itu sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci. A. Bersuci. Arti bersuci. Bersuci menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Macam-macam bersuci. Mandi. Badan kotor harus mandi. Dengan mandi, kita bersih dan sehat. Istinja. Istinja membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Jadi anak-anak, kita bersuci menggunakan air. Namun ada kalanya air itu tidak ada, terutama di daerah-daerah terpencil, terkadang susah sekali mendapatkan air. Maka, jika tidak menemui air, orang dapat bersuci menggunakan batu, tisu, daun, dan gagang kayu. Tentu tujuannya untuk menyucikan diri kita. Oleh karena itu, anak-anak, jika tidak ada air, kalian tetap bisa bersuci. Nah, untuk mandi di sini yang dimaksud adalah mandi menghilangkan dari hadas besar. Jadi, kalau kita sudah mandi, maka kita terhindar dari hadas besar. Adapun mandi yang setiap hari kita lakukan, pagi dan sore, itu adalah supaya badan kita menjadi bersih dan sehat. Nah, kalau istinja ini anak-anak adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Jadi kalau bahasa kita adalah cebok. Nah, bahasa Arabnya adalah istinja. Sikapku, aku harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Mengapa demikian? Karena apabila kita sholat menghadap Allah, tapi badan, pakaian, dan tempat sholatnya najis, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah itu Maha suci. Jadi orang yang menghadap Allah pun harus dalam keadaan suci. Oke anak-anak, tugas kalian adalah sebutkan macam-macam bersuci. Nah, macam-macam bersuci tadi anak-anak ada berwudu, ada mandi, ada istinja, begitu ya. Ayo berlatih. Apa arti bersuci? Apa saja macam-macam bersuci? Tentu kalian bisa menjawab karena barusan sudah kita pelajari. Nomor 1, bersuci adalah, silahkan dijawab anak-anak. Membersihkan badan dengan air disebut membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut kita bersuci supaya. Nah, ini Ibu sebutkan jawabannya. Arti bersuci adalah menghilangkan kotoran. Apa saja macam-macam bersuci? Nah, di sini ada mandi, istinja, berwudu, itu juga termasuk bersuci. Kemudian bersuci adalah menghilangkan kotoran. Nomor 2, membersihkan badan dengan air disebut mandi. Nomor 3, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut istinja. Kita bersuci dengan air, di sini bisa diisi air, batu, daun, tisu, gagang kayu, dan lain-lain. Kita bersuci supaya bersih dan sehat. Nah, anak-anak, jika jawaban kalian benar semua, maka kalian mendapatkan nilai 100. Alhamdulillah, kalian bisa. Selanjutnya adalah B. Tata cara bersuci. Cara mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bagaimana bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk.
Begitu anak-anak ketika kalian mandi. Cara istinja. Setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas, tisu, atau batu. Nah, jadi istinja ini anak-anak, jika tidak ada air, kalian bisa menggunakan kertas, tisu, atau batu. Namun jika ada air, kalian tetap sebaiknya menggunakan air. Tugas kalian adalah, ayo kerjakan, sebutkan tata cara mandi. Nah, ini gampang anak-anak. Mandi kan sudah kalian lakukan setiap hari, kalian pasti bisa, yaitu dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Jadi pertama, badan disiram air, kemudian sabun. Setelah disabun merata seluruh tubuh, baru dibilas lagi dengan air. Setelah itu dikeringkan dengan handuk. Selanjutnya adalah C. Hidup bersih. Bersih pangkal sehat, bersih sebagian dari iman. Sikapku, bersih itu sehat. Nah, di sini kalian diminta untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, kebersihan rumah ibadah, maupun kebersihan pakaian kalian. Bersih badan. Biasakan mandi 2 kali sehari. Nah, anak-anak, mandi 2 kali sehari adalah pagi dan sore hari. Apakah boleh mandi di siang hari? Boleh saja. Di sini disebutkan adalah minimal mandi 2 kali dalam sehari. Tangan harus bersih. Nah, mengapa tangan harus bersih? Karena tangan ini kita gunakan untuk melakukan segala aktivitas. Oleh karena itu, tangan harus selalu dijaga kebersihannya. Karena tangan untuk makan, tangan untuk memegang, tangan untuk melakukan segala aktivitas. Karena itu apabila tangan kotor, maka akan sangat mudah sekali virus atau kotoran menempel di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah menggosok gigi dengan benar. Bagaimana menggosok gigi dengan benar? Tentu kalian sudah sering melakukannya. Yang pertama adalah berkumur-kumur dengan air, kemudian tuangkan pasta gigi ke sikat gigi secukupnya saja, tidak perlu berlebihan, karena berlebihan akan mengarah kepada boros, dan boros adalah temannya setan. Kemudian kalian silahkan menggosok gigi bagian depan, bagian samping, kanan dan kiri. Lalu buka mulutnya, kalian bisa menggosok-gosok gigi bagian dalam hingga bersih, kemudian kalian bisa membilas kembali. Apabila masih belum terasa bersih, kalian bisa mengulanginya. Kemudian menjaga kebersihan kuku. Kuku yang panjang harus dipotong. Mengapa demikian? Karena di dalam kuku yang panjang itu biasa menjadi sarang atau rumah setan. Jadi setan yang mendengar petir ketika hujan, dia akan lari ke dalam kuku-kuku yang panjang. Selain sarang setan, juga menjadi sarang kuman. Akhirnya ketika kita makan, maka kuman akan masuk ke dalam tubuh kita karena kuman bersarang di dalam kuku. Oleh karena itu, kuku harus selalu dihindarkan dari panjang. Selain itu juga, kuku yang panjang bisa menghalangi sampainya air wudhu ke kulit kita di bagian bawah kuku. Karena itu bisa mengkhawatirkan wudhunya jadi tidak sah. Jadi usahakan selalu memotong kuku ketika kuku sudah mulai memanjang. Selanjutnya adalah pakaian harus bersih. Pakaian kotor harus dicuci, pakaian harus rapi. Nah, bagaimana supaya bersih pakaian kita? Maka dicuci menggunakan air, kemudian supaya rapi disetrika. Nah, untuk menyetrika mungkin kalian belum bisa minta bantuan orang dewasa. Barang-barang harus rapi dan bersih. Piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar harus bersih. Buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Mengapa demikian? Karena an-nadzafatu minal iman, kebersihan merupakan sebagian daripada iman.
Kalau rumah kita kotor, maka sekali lagi setan suka sekali tinggal di tempat-tempat yang kotor. Seperti bawah tempat tidur harus sering disapu supaya setan tidak tinggal di sana. Mengapa demikian? Karena tempat-tempat yang tidak tersentuh, tempat-tempat yang ditempati oleh debu-debu, maka setan suka tinggal di sana. Apalagi tempat tidur. Nah, padahal tempat tidur ini selalu kita rapikan, tapi tetap saja setan tidur di sana. Lalu bagaimana mengusir dia? Kalian bisa mengibasnya dengan sapu lidi sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, supaya dia pergi dan kalian tidak tidur bersama setan. Selanjutnya adalah bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari. Agar selalu bersih, halaman harus bersih dari sampah. Nah, ini anak-anak, tentu kalian sudah sering melakukannya membantu orang tua. Tempat sholat juga harus bersih. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, apabila tempat sholat najis, maka sholatnya tidak sah. Tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Mengapa demikian? Tadi sudah Bu Fatona jelaskan. Apabila tempat tidur kotor, maka akan ditiduri oleh setan dan kemudian berbahaya jika ada binatang liar. Sikapku, aku membantu orang tuaku di rumah. Kalian adalah anak-anak yang rajin, pasti senang meringankan pekerjaan orang tua dengan menyapu rumah, menyapu halaman, mencuci piring, merapikan tempat tidur, merapikan rak sepatu, merapikan lemari pakaian kalian, dan merapikan barang-barang yang berserakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kalian telah mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan diamalkan, tetap semangat.